dengar mengenai bulan sabit krisis dan juga kemerosotan barat adalah semua merupakan kasus tipikal dan khas yang formulasinya sebenarnya cukup tua di peradaban modern saat ini, yang bahwasannya pembahasan mengenai hal-hal yang nyata maupun naif dan manipulatif tergambar di dalam bahasan. Kalau kamu bisa lihat, mungkin jaraknya agak terlalu jauh, dalam covering Islam, yaitu bisa disimak dari kaitannya dengan minyak dan Islam maupun Islam dan Barat, dan juga berhubungan dengan sumber-sumber energi alternatif ataupun struktur umum orientalisme entah itu monolistis atau menciptakan permusuhan atau ketakutan besar karena berkaitan dengan Barat. Islam tidak saja menjadi pesaing yang hebat, tapi juga akan menjadi ancaman bagi Kristen selama hampir sepanjang abad pertengahan dan selama awal Renaissance di Eropa. Islam dipercaya sebagai agama yang kejam, ingkar, busuk, dan kabur. Sementara masalah orang Muslim yang dianggap memuja Muhammad sebagai nabi menjadi masalah bagi orang Kristen, bahwa nabi itu adalah nabi palsu yang menanamkan benih-benih perpecahan, penggemar nafsu, munafik, dan kaki tangan setan. Peristiwa-peristiwa dalam dunia nyata menjadikan Islam sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan selama ratusan tahun, menghancurkan pos-pos terdepan Eropa, seakan menjadi bentuk Kristen yang lebih muda, lebih energik, dan melengkapi diri dengan ilmu Yunani kuno dalam keyakinan sederhana, tak kenal takut, suka berperang, dan manakala bahkan saat Eropa mengalami kemajuan, Islam tetap menjadi ancaman karena jarak yang lebih dekat ke Eropa daripada negara non-Kristen lainnya, beserta invasi-invasi berulang-ulang menjadi kekuatan laten yang mengkhawatirkan Eropa. Sementara peradaban timur lain seperti India dan Cina sudah dianggap kalah. Bahkan di zaman modern, kenaikan minyak membawa dampak pengulangan terhadap penaklukan yang siap mengguncang seluruh Barat berkaitan dengan Islam. Ada diskriminasi dan semangat beragama yang memainkan peranan penting, entah dengan menggunakan nama keluarga Islami, seperti halnya hal gerilyawan atau sisa perdagangan budak. Tapi Islam sepertinya diciptakan untuk meliputi apa saja yang paling tidak disetujui oleh seseorang dari sudut pandang Barat dan rasionalitas yang beradab, meliputi semua aspek dari dunia Muslim yang berbeda-beda, lengkap dengan rasa keadilan, sejarah penindasan, pandangan terhadap masyarakat sendiri, relevan atau tidaknya, serta berujung pada rejim ataupun juga penyamaan bahwa segala sesuatunya harus menjadi Muslim. Ada lengkap dengan kualifikasi dan diferensiasi satu demi satu, sederhana atau tidak. Yang jelas, kultural, objektif adalah hal yang tak terpisahkan dalam label interpretasi. Yang harus kamu ingat bahwa Islam Barat dan kekristenan berfungsi paling tidak dalam dua cara yang berbeda, menghasilkan makna-makna pengidentifikasi yang menciptakan pernyataan minimum melalui tingkatan-tingkatan pembeda sampai pada batas-batas di mana
label-label itu menghasilkan makna yang jauh lebih kompleks. Demokrasi, sosialisme, sekularisme, pembuangan batasan moral, berhadapan dengan meyakinkan diri, memunculkan kecenderungan untuk mengancam, dan Islam sebagai sesuatu yang memiliki sejarahnya sendiri, memiliki argumen konservatif yang tegas, melingkupi geopolitik dan intelektual baru, serta menciptakan sebuah hubungan kontroversial dan konfrontasional yang normal maupun abnormal saat Barat mengatakan milik kita, sementara Islam mengatakan milik kami, akan menghasilkan penyimpangan nyata di antara keduanya, keganjilan-keganjilan totalitarianisme, non-liberal, dan dominasi orang-orang beriman, serta hasil akhir di mana Islam memperoleh status polimorfosa sebagai realitas yang nyata dan dikenal tentang banyaknya pernyataan dan strategi logis. Representasi Islam dinyatakan secara teratur banyak memiliki kecenderungan yang pro atau anti Amerika, pemaksaan pola, etnosentris, disinformasi murni, ada juga pengulangan, penghindaran detail yang menohok aspek-aspek masyarakat di Barat. Tesis orientalis kuno belum berubah, bisa saja membutakan kita, terutama saat kita melihat dunia ketiga. Konsekuensi muncul saat penggambaran spesifik tentang Islam dibuat apa adanya, makna dan pesan dikondisikan dan distereotipkan. Politik konfrontasional yang diciptakan menempatkan kita berhadapan dengan Islam, citra reduktif Islam yang akibatnya dapat dilihat di seluruh dunia, diedarkan dan dicanangkan. Kelima adalah media dan sikap budaya yang beritahukan kita hal bukan melainkan juga institusi dan dalam budaya politik, informasi, pengetahuan, dan kebijakan nasional mengenai Islam. بعد يا غالي ما ينام بليلة يسهر لك ليالي نظرة عيونك لو مرت في بالي بنادي وأقول بنادي وأقول بنادي وأقول تبقى لي نصيبي والقلب انكوى ما تخلي البعد يدوم
بتخلص عندي، لكن شوقي وغرامي لا ما يزول. لو ترجعلي وتاخد عمري وكل سنيني وأيامي، ما تفارقني وتبعد عني وشوفك عطول قدامي. كل الدنيا بتخلص عندي، لكن شوقي وغرامي لا ما يزول. لو نرجع سوا واشوفك حبيبي وندوب بالهوا، تبقى لي نصيبي. القلب انكوى ما تخلي البعد يطول. لو نرجع سوا واشوفك حبيبي وندوب بالهوا، تبقى لي نصيبي. القلب انكوى ما تخلي البعد لو نرجع سوا وندوب بالهوا، القلب انكوى. لو نرجع سوا واشوفك حبيبي وندوب بالهوا، تبقى لي نصيبي. القلب انكوى ما تخلي البعد يطول. لو نرجع سوا واشوفك حبيبي وندوب بالهوا، تبقى لي نصيبي. القلب انكوى ما تخلي البعد في شي جواتي مش عادي مقلقني عليكي، هي أول مرة يا عمري أنا بشعر هيك. بوجه الطرقات مسكرة كل حواليكي، بدفع دماتي روحي وحياتي إلك وحياتي تا أوصل ليكي. ما بستسلم إلا لربي والخالق، المعه رب ومعه الموت مش فارق. حبك وحده عطاني كل القوة، هيك حب بهالدنيا لا مش مارق. ما بستسلم إلا لربي والخالق، معه رب ومعه الموت مش فارق. لك حبك وحده عطاني كل القوة، هيك حب بهالدنيا لا مش مارق. لو بقدر خبيك بقلبي وارمي مفتاحه، أوجاع الدنيا عتبريهن بوجودي راحوا. العشاق اللي مثلي ومثلك حلن يرتاحوا، بدفع دماتي روحي وحياتي إلك وحياتي تا أوصل ليك. ما بستسلم إلا لربي والخالق، معه رب ومعه الموت مش فارق. حبك وحده عطاني كل القوة، هيك حب بهالدنيا لا مش مارق.
بستسلم إلا لربي والخالق، معه رب ومعه الموت مش فارق. حبك وحده عطاني كل القوة، هيك حب بهالدنيا لا مش مارق.
شو بدك مني قول ما بتبعد عني قول حدك رح غني وغير اسمي ما تقول قول شو بدك مني قول ما بتبعد عني قول حدك رح غني وغير اسمي ما تقول Contohnya Saudi Arabia. Dari namanya, negara ini adalah istana Raja Saud yang kemenangan atas suku-suku lain di kawasannya menciptakan negara dengan nama tersebut. Ekspresif dalam kekuasaan keluarga, juga anggota komunitas dunia, seperti juga yang terlihat di Jordan, Irak, Kuwait, Syria, Iran pra-revolusi, dan Pakistan. Semua oligarki yang berkuasa adalah keluarga. Ada lagi kasus lain berupa minoritas relatif, sekte agama, partai tunggal, pengelompokan wilayah mendominasi semua negara yang berdasarkan ras Islam. Pengecualian adalah Lebanon dan Israel. Satu adalah minoritas Kristen, yang satu lagi adalah kekuasaan Yahudi. Jadi kembali ke agama, tradisi, dan nasionalisme, itulah inti dari dilema yang sulit untuk dibangun, di mana struktur negara tidak mengenal pluralitas kebangsaan, akan tetapi beragam suku atau klan di dalamnya terbelenggu secara nyata oleh apa yang kita sebut sebagai otoriter. Itu juga mencekik secara efektif orang-orang minoritas lainnya seperti Azerbaijan, Baluchi, Kurdi, Arab, Sahara, Sub-Sahara, Berber, semuanya tenggelam dalam politik-politik eksternal maupun internal dalam pundak-pundak kebangkitan Islam. Apakah itu Islam yang sesungguhnya? Identitasnya harus teruji lebih detail lagi, bukan seperti episode Princess di mana seorang putri kerajaan Eropa akhirnya berselingkuh, berpacaran dengan seorang pengusaha Arab yang menciptakan rentetan berita-berita yang dibangun oleh media massa. Kebanyakan adalah gosip-gosip buruk dan juga hal-hal yang jauh lebih buruk daripada sesuatu yang ditutupi pada awalnya, menciptakan tragedi yang berujung pada kematian dan juga kerusakan sosok bagi tokoh-tokoh tersebut. Bukan ada penjejalan informasi bahwa Nabi yang mengangkat dirinya sendiri adalah diberi gelar Ayatullah, artinya bayangan Tuhan. Apakah itu sejenis kemurkaan, amok, atau hukum suci yang tersalur secara terbuka, atau itu adalah fakta utama bahwa sannya segala sesuatu yang menjadi mayoritas akan menciptakan detail-detail kehidupan bernegara yang jauh daripada bebas, jauh sekali. Itu juga diungkapkan oleh seorang pakar dalam tulisannya Mahomet et les origines del Islamisme, terkuak lebar segi-segi dan sendi-sendi primitif, jejak-jejak dari fenomenal bernilai Islam sejak kelahirannya, dan juga pengkajian dari suatu dan berbagai hal, pengetahuan ilmiah maupun pengetahuan pasti mengenainya secara kehidupan dalam berbagai jenis aspek, baik fundamental maupun spiritual, metodologis, inovasi, dan risiko yang dikesampingkan, serta genealogis selama 2 abad. Semuanya dibahas tuntas, bukan dalam maksud bersikukuh untuk memojokkan Islam, tapi setidaknya dari 2 sisi bisa tercipta
hal yang lebih manusiawi, bermanfaat, entah itu bagi sosial Eropa, Amerika, orientalis, maupun ahli wilayah peperangan. Tidak ada yang saling anti. Setelah postkolonial, negara rumus-rumus lama mengenai keterbelakangan dan mentalitas negara-negara seperti Afrika, Asia tidak lagi dibuat merosot dan menyedihkan tanpa sebab musabab yang diciptakan oleh kolonialisme yang mengecewakan. Belum lagi konflik-konflik busuk, kolaborasi maupun perang perebutan wilayah dan juga ladang minyak. Akan tetapi Islam pun juga punya tujuan penaklukan, tidak seperti yang dimaksud oleh Barat. Islam memberitahukan kurang daripada yang seharusnya. Jika ia lebih banyak menutupi dan bukan yang mengungkapkan di mana, bagaimana, kita akan mencari informasi yang tidak merangsang munculnya mimpi-mimpi baru terhadap kekuasaan, ketakutan, dan prasangka lama. Itu saja. Buku ini menyebutkan, kadang-kadang menjabarkan investigasi yang paling bermanfaat dari awal asal mula sebuah gagasan menjadi pengetahuan dan interpretasi, mengalami sadar diri dalam metode-metode dan tujuan, harus tetap menganggap dirinya seksama dan manusiawi. Jika ia ingin sampai pada pengetahuan mendasari setiap interpretasi dan kebudayaan lain, dan mengenai Islam adalah pilihan yang dihadapi seorang sarjana intelektual untuk menggunakan akalnya melayani kekuasaan atau melayani sikap kritis, komunal, dan juga moral. Jika sejarah pengetahuan tentang Islam di Barat terlampau jauh kuat dikaitkan dengan penaklukan dan dominasi, kini waktunya untuk memutus semua ikatan itu. Tak perlu bersikap empatik. Kita hanya akan menghadapi ketegangan yang berlarut-larut, bahkan mungkin perang. Mari tawarkan lebih baik hal penting di mana Islam siap memberikan peranan yang tidak reaktif, tidak ortodoksi, dan tidak penuh keputusasaan, dengan standar yang paling bagus dan menyenangkan untuk kemajuan zaman modern, bukan yang membawa bencana bagi dunia dan juga berlarut-larut memberikan gejolak. Edward P. Said berkata, dia sungguh berhutang budi pada sahabat-sahabat setianya, terutama Iqbal Ahmad yang punya pengetahuan ensiklopedis dalam masa-masa membingungkan dan coba-coba. Juga James Peck, sang ahli manuskrip, pembuat versi awal terdahulu dari tulisan-tulisan ini yang brilian dan juga pintar merevisi. Dia juga mengakui kesalahan-kesalahannya yang terbantu akibat pertolongan dari Jean Morton, pemeriksa naskah, dan juga Andre Shifrin atas kebijakan dan ketajaman otaknya, seorang editor yang mendukung, serta tentu saja sang istri Maryam Said yang ikut mendampinginya sampai akhir hayatnya di New York. Itulah dia karya dari Edward Wadi Said, seorang Kristen Protestan yang merupakan kelahiran dari Jerusalem. Ya, saya langsung syuting saja biar Anda bisa membacanya sendiri. Saya tidak bawa